Oke, terkait apa yang saya kerjakan sebagai seorang area marketing di PT Nutriport Indonesia. Jadi sebenarnya jika teman-teman sudah di hire oleh perusahaan itu, teman-teman akan mengikuti beberapa proses lagi selama menjadi sudah di hire itu teman-teman akan dikondak kembali. Kalau teman-teman lolosnya di PT Nutriport itu teman-teman akan mengikuti yang namanya POK atau program orientasi karyawan. Jadi ketika pada bulan itu di tahun itu ada karyawan yang dinyatakan lolos sebagai karyawan non magang atau dalam artian karyawan tetap dari perusahaan tersebut itu teman-teman akan bersama mereka mengikuti yang namanya program orientasi karyawan selama kurang lebih 1 bulan. Jadi teman-teman akan mempelajari tugas-tugas dan tanggung jawab teman-teman sebagai seorang karyawan pada suatu perusahaan selama 1 bulan. Jadi di situ teman-teman akan mempelajari tentang budaya, apa saja divisi atau bagian-bagian internal dari perusahaan tersebut, dan juga teman-teman akan dibuatkan akun khusus dalam workspace, akun untuk teman-teman belajar dan sharing pengalaman selama menjalankan pekerjaan gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan feedback atau masukan dari karyawan-karyawan yang lain melalui workspace tersebut. Dan juga di PT Nutrifert Indonesia itu ada yang namanya Nutriversity. Jadi dia semacam apa ya? Kalau di UNAS itu semacam sekolah. Jadi teman-teman akan mendapatkan penugasan dan segala macam terkait pengalaman atau apa yang teman-teman lakukan di sana. Kemudian ada juga tugas tertentu dan menyelesaikan modul dan hal lainnya terkait area marketing gitu. Jadi teman-teman akan mendapatkan materi dari non-university tersebut dan hal tersebut harus diselesaikan karena itu menjadi tolak ukur atau patokan dari PT Nutriport Indonesia untuk melakukan konversi SKS pada teman-teman. Nah, apa yang saya lakukan? Oh ya, di PT Nutriport Indonesia kemarin itu saya kurang lebih sekitar 4 orang sebagai area marketing di Makassar di PT Nutriport Indonesia di tahun ini yang sementara berjalan sekitar 6 orang yang di hire, entah di angkatan selanjutnya itu akan bertambah atau bagaimana. Jadi dari keempat orang ini akan menjalankan 4 proyek yang berbeda gitu. Jadi pemilihan proyek apa yang akan teman-teman jalankan itu tergantung dari hasil wawancara dan apa yang perusahaan butuhkan. Jadi bukan bukan berarti teman-teman itu berempat orang akan mengerjakan satu proyek yang sama, tapi ada 4 proyek berbeda yang akan dijalankan masing-masing. Dan kebetulan kemarin saya mendapatkan proyek itu pengembangan item lokal, khususnya lokal latte yang rasa pisang bakar pepes untuk dikembangkan di channel wisata. Nah, dari pengembangan tersebut, saya harus melakukan yang namanya riset terlebih dahulu dan digabungkan dengan teori. Jadi, bukan semata-mata kita harus langsung turun dan segala macam tanpa ada acuan yang bisa jadi patokan sebelum kita turun gitu. Jadi, ada beberapa teori yang kemarin saya gunakan. Yang pertama adalah customer touch point, kemudian ada blue ocean strategy, dan collaborative marketing. Yang pertama adalah customer touch point. Jadi, aku jelasin sedikit. Jadi karena target dari project saya itu adalah wisatawan gitu. Jadi saya harus paham dulu customer touch point dari wisatawan itu. Jadi wisatawan ketika berangkat ke Makassar, dia itu akan melewati beberapa hal atau hal apa saja. Dan untuk PPT ini saya sudah melakukan identifikasi. Jadi customer touch point itu adalah setiap kali calon pelanggan wisatawan itu dikatakan sebagai calon pelanggan, ketika kita sebagai area marketing dikatakan sebagai calon pelanggan, atau pelanggan tersebut berhubungan dengan suatu brand. Nah, ketika kita harus identifikasi wisatawan ini akan melewati hal apa saja untuk dapat berhubungan langsung dengan brand, khususnya dalam hal ini adalah Lokalate. Nah, di sini ada akomodasi, bandara atau hotel, spot wisata, dan toko oleh-oleh. Jadi kita ketahui bahwa wisatawan yang akan melakukan kunjungan, entah itu kunjungan wisata dan segala macam, dia tentu akan memerlukan yang namanya akomodasi. Di sini maksudnya adalah travel gitu. Jadi kita harus tahu ada travel yang bisa dijadikan tempat untuk memasukkan produk, kemudian ada bandara atau hotel karena wisatawan yang akan mengunjungi suatu daerah tentu dia membutuhkan misalnya dia menggunakan pesawat maka dia akan sampai yang namanya bandara gitu. Jadi kita bisa menempatkan produk kita jika kita targetnya wisatawan untuk mendapatkan perhatian dari target konsumen kita bisa tempatkan produknya kita di bandara. Kemudian ada juga hotel, kemudian ada spot wisata. Spot wisata ini maksudnya tempat-tempat wisata yang bisa kita jadikan tempat untuk memasarkan produk.
dan ada toko oleh-oleh. Jadi kemarin setelah melakukan observasi, saya bisa tembus di toko oleh-oleh. Nah, kemudian ada Blue Ocean Strategi. Nah, untuk lokal latte pisang bakar EP ini, dia bisa dikatakan masuk pada strategi marketing yang namanya Blue Ocean Strategi. Jadi ada dua, dua strategi, yang satu namanya Red Ocean. Jadi Red Ocean itu istilahnya ketika suatu brand itu membuat produk yang sama dengan produk sebelumnya dari perusahaan atau merek tertentu. Misal minuman jus jeruk gitu, masih ada perusahaan lain, ada merek lain yang juga sama-sama menawarkan jus jeruk. Jadi dia bersaing pada yang namanya lautan merah. Jadi ada banyak sekali produsen yang kalau misalnya ada gambaran visualnya itu istilahnya kita berada di lautan, kita sedang ada begitu banyak pemancing untuk satu ikan gitu. Itu namanya red ocean. Nah, kalau untuk blue ocean strategi yang digunakan oleh Lokalatte ini, dia ada satu perusahaan, ada satu brand dengan ribuan atau banyaknya ikan gitu. Ada satu pemancing dengan ribuan banyak ikan. Jadi tidak terjadi persaingan, namun yang menjadi tantangan adalah bagaimana cara memikat konsumen tersebut. Kenapa dikatakan blue ocean? Karena belum ada yang namanya saya belum menemukan minuman dengan mengangkat rasa khas makanan khususnya di Kota Makassar, yaitu rasa pisang bakar epek dalam bentuk minuman kopi gitu. Kalau mungkin jeruk, minuman jeruk itu sudah banyak, entah itu dari brand atau merek yang lain itu sudah banyak. Namun yang pisang bakar epek sebagai kopi itu belum ada. Makanya dia masuk yang namanya Blue Ocean Strategi. Nah, untuk sebelum masuk ke Blue Ocean Strategi tentu ada yang namanya bentuk evaluasi dan segala macam yang dilakukan sehingga si perusahaan ini dengan idenya dia mengembangkan pisang bakar epek. Jadi dia melihat ada sebuah peluang di mana pisang bakar EP ini bisa menjadi salah satu oleh-oleh khas Makassar, namun daya tahan atau daya simpannya itu tidak bisa lebih dari 1 atau 2 hari. Jadi untuk dijadikan sebuah oleh untuk dijadikan sebuah oleh-oleh itu bisa dibilang agak cukup susah. Berbeda, akhirnya dilakukan sebuah inovasi dan segala macam dijadikan dalam bentuk bubuk, khususnya dalam rasa kopi gitu. Jadi ketika dijadikan dalam bentuk kopi, para wisatawan tidak perlu lagi pusing atau segala macam memikirkan bagaimana caranya membawa pisang bakar EP ini ke kampung halaman mereka untuk dijadikan sebuah oleh-oleh untuk teman-temankah atau keluarga dan segala macam. Akhirnya dia masuk dalam kategori Blue Ocean Strategi. Dan strategi selanjutnya adalah kolaboratif marketing. Sebenarnya untuk kolaboratif marketing ini sudah sering sekali dilakukan atau menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan karena menggabungkan dua perusahaan yang besar untuk memasarkan sebuah produk itu adalah hal yang penting untuk mendapatkan brand awareness dan meningkatkan sales value dari suatu produk. Jika kita hanya mengandalkan penjualan produk entah itu dari toko secara langsung tanpa mengandalkan secara online, mengingat adanya kejadian pandemi di tahun 2020 yang lalu, tentu adanya penjualan secara online itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Nah, dan kebetulan kemarin Shopee dan Tokopedia itu menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar yang paling banyak peminatnya gitu. Jadi Lokalate ini perusahaan dari Lokalate ini bisa melakukan yang namanya kolaboratif marketing dengan memasarkan produk mereka melalui e-commerce. Jadi teman-teman bisa mendapatkan produk Lokalate melalui e-commerce. Jadi ketika kerjasama mereka tergabung itu dinamakan sebagai kolaboratif marketing. Mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dari waktu ke waktu, tentu di dalam dunia bisnis e-commerce itu menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan karena mengingat kebiasaan orang-orang saat ini yang ingin instan dan segala macam, jadi dia bisa mendapatkan produknya kita tanpa perlu mengunjungi outletnya gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot dan segala macam untuk mendapatkan suatu produk oleh-oleh untuk harus ke outlet store-nya secara langsung atau offline store-nya. Nah, ketika mereka bekerja sama, teorinya itu dimaksud dengan kolaboratif marketing. Dan kenapa kolaboratif marketing juga menjadi salah satu metode? Jadi selain saya jualkan secara langsung ke toko oleh-oleh, saya juga masukkan ke dalam e-commerce atau Tokopedia. Nah, yang masukkan ke e-commerce itu bukan saya secara langsung, tapi pemilik tokonya. Dalam artian, ketika saya telah membawa produk tersebut ke suatu toko, tentu toko tersebut sudah memiliki toko offline dan toko online. Beberapa di antaranya sudah memiliki toko offline dan toko online. Yang pasarkan produknya saya bukan saya lagi, tapi dari pihak mereka. Jadi ketika saya telah menawarkan harga, kami sudah dealing dan segala macam,
dia mau naikkan atau tidak itu tergantung mereka. Intinya saya dapat harga dari barang yang telah saya tawarkan. Begitu untuk teori-teori yang saya gunakan selama saya magang. Nah, yang mungkin yang jadi struggle itu karena saya kan mahasiswa Fakultas Peternakan. Tiba-tiba saya mengambil magang di PT Nutripet Indonesia yang mungkin bisa dibilang dia fokusnya ke bisnis gitu. Jadi ya tentu banyak banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan mulai dari kunjungan ke toko-toko dan segala macam. Bahkan sebenarnya kan area marketing itu dia masih ada satu tingkatan di bawah namanya marketing representatif. Jadi kita bisa minta bantuan dari karyawan-karyawan marketing representatif untuk bantu kita kerjain project. Cuman bisa dibilang saya kebanyakan ngerjain projectnya karena kita ada 4 project. Biasa saya kerjain sendiri. Jadi saya melakukan kunjungan langsung ke toko oleh-oleh untuk menawarkan produknya saya gitu. Untuk tawarkan toko produk lokal latte ini. Ya walaupun kita tahu PT Nutripet Indonesia sudah terkenal entah itu dari Nutrisarinya atau itu dari Hilo dan segala macam, entah dari Elmen. Kita sudah tahu PT Nutripet Indonesia itu sudah brand yang besar dan segala macam. Cuman mungkin karena apa ya, saya masih minim pemahaman dan masih tahap pembelajaran untuk menjadi seorang area marketing, itu akhirnya banyak tantangan yang harus saya dapatkan. Jadi eh, khususnya pada saat kunjungan ke toko oleh-oleh kan. Jadi kan kalau misalnya mau masuk, kan di situ banyak orang. Itu saya mau pasarkan produknya saya. Tentu banyak sekali pemikiran sebelumnya saya masuk, apalagi kalau tokonya rame gitu. Jadi saya berpikir, masuk tidak ya? Masuk tidak ya? Kalau saya tidak masuk, presentasinya saya jelek gitu. Bukan jelek sih, maksudnya apa ya? Kerjaannya saya bukan kerjaan sih. Kayak performanya saya sebagai seorang marketing rendah ketika saya tidak bisa pasarkan produk lebih banyak gitu. Jadi mau tidak mau saya harus berusaha bagaimana caranya saya bisa pasarkan ini produk. Yang jadi tantangan itu bagaimana saya yakinkan ini pemilik toko oleh-oleh. Jadi kalau teman-teman nanti mau jadi eh, kalau misalnya teman-teman nanti mau ambil PT Nutripet Indonesia sebagai tempat magangnya toh di situ mungkin saya ceritakan sedikit itu kayak misalnya teman-teman mau pasarkan produknya toh teman-teman itu pasti berpikir struggle-nya itu ketika teman-teman ke toko oleh-oleh nih bagaimana usahanya teman-teman untuk yakinkan ini untuk dapat dealing dari tempat oleh-olehnya jadi kan bisa saja oleh-olehnya tolak dan segala macam itu yang paling sering saya alami. Jadi biasa bilang tidak dulu dan segala macam itu salah satu tantangannya. Nah, yang mungkin yang jadi peluang kemarin karena saya bolehkan yang namanya titip jual. Itu jadi salah satu kuncinya saya kemarin. Jadi saya tawarkan produk, saya bilang, Pak, saya mau masukkan produk. Ini kopi bisa jadikan kopi rasa pisang bakar epek bisa jadikan oleh-oleh. Bisa Bapak tawarkan kepada turis atau wisatawan yang datang sebagai salah satu produk oleh-oleh yang bisa dibawa kembali ke kampungnya begitu. Itu yang jadi salah satu tantangan toh pasti ada yang mau dan yang ada yang tidak. Bahkan saya tawarin untuk nanti laku baru dibayar, itu masih banyak tantangan gitu, masih masih ada yang menolak. Itu itu yang kemarin jadi struggle-nya saya sebagai area marketing di PT Menteri. Dan satu yang saya pelajari, satu yang saya pahami, karena ada salah satu toko oleh-oleh itu dia sudah repeat order beberapa kali di saya dan bahkan saya selesai magang pun saya masih dikontak untuk order kembali kopi yang saya bawakan kemarin. Itu saya selesai magang saya masih dapat orderan dan segala macam. Itu salah satu bentuk apresiasi yang saya berikan itu saya tanyakan ke salesnya. Jadi yang teman-teman garis bawah itu teman-teman bangun komunikasinya sama karyawannya gitu. Bukan owner dari toko oleh-olehnya, tapi dari karyawannya. Karena kenapa? Karyawannya yang akan tawaris terlebih dahulu produknya kita. Jadi ketika kita bangun hubungan yang baik dengan karyawan atau sales dari toko oleh-olehnya itu kita misal tanyakan, Kak, kalau misalnya minggu depan laku semua kopiku, saya kasih ki gelas, misal saya kasih ki gelas dua. Nah, pasti si karyawan kita berpikir gitu, pasti si karyawan itu bilang bahwa sales Oke. value yang lebih tinggi dari produknya saya, gitu. Itu salah satu pengalaman. Nah, oke. Untuk mekanisme projectnya saya kan ada project frameworknya.
itu saya kunjungi toko oleh-oleh, saya masukkan ke e-commerce, saya pergi ke objek wisata, dan saya promosikan di Just Tip. Jadi produk yang saya jalankan, proyek yang saya jalankan itu produknya di toko oleh-oleh toh dia bisa masuk di e-commerce, kita bisa bawa di objek wisata dan bisa dimasukkan ke Just Tip. Just Tip ini dari sosial media entah itu Instagram dan segala macam. Nah, alur pelaksanaannya saya kemarin saya melakukan observasi secara offline dan online. Secara online itu maksudnya saya ada beberapa toko atau e-commerce dia tidak punya fisik, tapi dia jual khas dari Makassar. Jadi akhirnya saya kontak by online gitu. Saya hubungi, saya cari tahu observasi semua dulu toko-toko online yang ada yang jual produk-produk khas Kota Makassar untuk saya hubungi kerjasama untuk itu. Saya netasinya maksudnya saya melakukan penawaran produknya saya sampai akhirnya dapat kesepakatan dealing. Nah, untuk kemarin proyeknya saya itu, goals dari proyeknya saya itu saya tingkatkan, saya mendapatkan peningkatan awareness, peningkatan sales value dan adanya repeat order. Kemudian bagaimana kita dapat mengukur parameter dari awareness-nya produknya kita bisa lihat dari visitor dan following. Jadi kebanyakan itu dia sudah punya Instagram atau toko online yang lain lah, dia sudah punya toko tersebut. Jadi yang jadi parameter yang melihat produknya kita adalah followingnya, berapa banyak pengikutnya, yang sudah bisa dibilang itu adalah data yang terukur. Karena kemarin mentor saya itu dia mau by data gitu, dia mau hasil kerjanya saya itu by data. Akhirnya saya melakukan pemaparan hasil project, finalisasi project itu untuk mendapatkan parameter itu dari visitor dan following. Kemudian jumlah titik aktivasi ini maksudnya kan saya cover se-Makassar gitu, satu area Makassar. Saya cover satu area Makassar. Artinya yang saya laporkan adalah berapa titik penjualan atau berapa titik toko yang saya dapatkan selama saya magang kurang lebih 5 bulan. Kemudian berapa produk yang terorder dan berapa repeat order yang terjadi. Itu semua yang menjadi parameter yang saya tampilkan untuk presentasi di PT Nutriput Indonesia. Itu mungkin sekilas terkait apa yang saya kerjakan selama kurang lebih 5 bulan di PT Nutriput Indonesia. Oh ya, di PT Nutriput Indonesia mungkin dari teman-teman sudah sering berkunjung, dia ada hub namanya NutriHub Makassar. Itu adalah kantor tempat teman-teman nanti akan bekerja. Nah, di angkatan saya kemarin itu baru jadi di akhir-akhir saya selesai magang. Jadi sebelum saya di NutriHub Makassar itu saya di Talasa, di sana ada kantor salesnya. Jadi sebelumnya saya selama kurang lebih 2 atau 3 bulan itu melakukan pekerjaan saya di sana, kantornya di sana di Talasa, di kompleks pergudangan pergudangan itu ada di situ kantor untuk salesnya Nutrifood. Kemarin kita di sana sampai akhirnya kantor untuk area marketingnya jadi atau kantor marketing di Jalan Lagaligo, dia dekat Pantai Losari. Oke, mungkin itu sedikit penyampaian saya terkait mekanisme apa yang saya lakukan, bagaimana alur mendaftar di kampus Merdeka terkait khususnya di PT Nutriput Indonesia. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Terima moderator. kasih Kak Yusuf yang begitu hebat dalam menyampaikan pengalaman-pengalamannya yang sangat saya pribadi sebagai moderator memandangnya ya sangat hebat lah, karena uh, magang itu sendiri kan artinya keluar dari zona nyaman kita sendiri, keluar daripada teori-teori yang diberikan di tempat kita belajar di kampus kita, mas. Apalagi kan magang itu tidak spesifik ke arah jurusan kita, tetapi kita belajar hal-hal yang baru, apalagi tentang teori-teori yang dijelaskan bagaimana project dan lain sebagainya. Saya rasa itu ketika kita magang memang akan mendapatkan begitu banyak hal di luar daripada apa yang kita dapatkan di kampus. Saya harap teman-teman yang audiens bisa mengikuti jejak Kak Yusuf nanti ke depan. Oke. Jadi terima kasih Kak Yusuf sekali lagi untuk sesi tanya jawabnya. Akan kita laksanakan di akhir nanti setelah pemateri kedua atau Kak Asrullah As SPT memberikan materi. Saya rasa Kak Asrullah sudah ada di Zoom. Mungkin boleh sapa teman-teman. Iya Kak, terdengar dengan jelas. Oke, selamat datang Kak Asrullah. Oke, jadi Kak Asrullah sendiri sebelumnya akan memberikan materi mengenai BUN. Nah, sebelum itu saya ingin membacakan CV
Kak Asrullah, nama lengkap Kak Asrullah Has, SPT. Untuk pengalamannya sendiri, uh, untuk magang dan kerjanya, Kak Asrullah pengalaman di Edu Farmers Foundation, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Farmers Development Associate tahun 21 sampai tahun 2022. Nah, dan terpilih sebagai Best Farmers Development Associate atau FDA. Selanjutnya itu Sentra Unggas Makassar, PT Telur Intan Group, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan magang di sana dari tahun 2020 hingga tahun 2020 bulan 8 atau selama kurang lebih 1 bulan. Oke, selanjutnya itu Kak Asrullah pernah magang ataupun magang di Edu Farmers Foundation atau Field Facilitator tahun 2023 hingga sekarang. Nah, untuk pengalaman organisasi sendiri, Kak Asrullah pernah menjadi Wakil Ketua Internal tahun 2020 sampai 2021 di Forum Studi Ilmiah Universitas Hasanuddin. Kak juga berpengalaman menjadi Wakil Koordinator Departemen Dana dan Usaha tahun 2019 sampai 2020. Nah, selanjutnya Kak Asrullah bergabung pada UKM Keilmuan dan Penalaran Ilmiah Universitas Hasanuddin atau UKMKP Unhas tahun 2020 hingga 2021 sebagai staf divisi PSDM. Nah, Kak Asrullah juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Hasanuddin tahun 2019 hingga 2022 menjadi seorang staf Departemen Penalaran dan Keprofesian Steering Komite pada kegiatan nasional PINISI atau LKTIN PINISI yang ke-7. Selanjutnya menjadi Dewan Pertimbangan Organisasi Humanika Unhas dan Humanika Unhas pada tahun 2022. Kak Asrullah juga tergabung dalam organisasi UKM Kompas Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin sebagai koordinator divisi minat dan bakat. Nah, adapun prestasi dari Kak Asrullah sendiri mulai daripada juara 2 LKTIN PINISI ke-8 Humanika Unhas, peraih dana hibah program mahasiswa wirausaha atau PMW tahun 2022, sebagai Duta Inspirasi Indonesia batch 4 Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022, juara 1 LKTIN Esai Festival Peternakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2021, juara 3 LKTIN Esai Festival Jurnalistik Husbanderi Universitas Jenderal Sudirman tahun 2021, bronze medal World Inventation Competition and Exhibition atau WISE IESA 2021, juara 2 LKTIN Essay Esensial Universitas Hasanuddin 2021, dan masih banyak juara-juara yang lainnya yang didapatkan oleh Kak Asrullah. Luar biasa. Terus untuk pendidikannya sendiri, Kak Asrullah di Universitas Hasanuddin dan saat ini sudah menjadi seorang sarjana. Oke, sekian mungkin CV dari Kak Asrullah. Saya langsung serahkan kepada pemateri. Kak Asrullah, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Salah satu kader saya juga di forum studi ilmiah. Sebelumnya, Pak Aji, saya mau tanya, ini yang di forum, apakah teman-teman peternakan secara umum atau apa khususnya cuma warga fosil saja? Nah, mungkin itu dulu yang jadi pertanyaan pertama saya. Supaya kalau kita ini apa mengerti batasan. Jadi saya nanti jawab Kak. Jadi untuk Zoom-nya itu sendiri bersifat umum Kak. Jadi mungkin dari teman-teman sendiri ada yang di luar peternakan. Oh iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat Ketua Umum Forum Studi Ilmiah Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dan jajarannya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan saya juga memohon maaf ya, karena tadi harusnya kan kita ganti-gantian, tapi saya ada sedikit kendala yang tidak bisa dihindari juga. Mungkin tadi ada sedikit perkenalan ya dari saya, dari Aji terhadap saya. Jadi teman-teman bisa memanggil saya Asrullah. Saya sambil izin share ya teman-teman. Saya menggunakan Dodo Face.
Apakah terlihat, moderator? Iya, sudah terlihat, Kak. Baik. Uh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Forum Studi Ilmiah telah melaksanakan mau mewadahi teman-teman Fakultas Peternakan dan teman-teman lainnya juga untuk untuk menyediakan forum ini. Apalagi kalau kita lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, terakhir itu ada sosialisasi BUN khususnya secara internal di Fakultas Peternakan itu pada saat BUN 3 menuju BUN 4. Jadi ini baru lagi. Jadi salah satu prestasi lah bagi saya. Nah, jadi teman-teman, saya merupakan salah satu ceritanya orang dalam juga sekarang di Edufarmers. Edufarmers adalah yayasan dari Java, dulu namanya Java Foundation, sekarang kita kenal dan akrab kita dengarkan dengan nama Edufarmers Foundation, merupakan pihak yang melaksanakan program pertanian untuk negeri. Jadi program pertanian untuk negeri ini adalah salah satu bagian dari program kerja dari kami di Edufarmers. Saya berposisi sebagai field facilitator setara dengan PPL atau sebagai pendamping mahasiswa nantinya ketika teman-teman bisa join bersama kami di BUN Batch yang ke-7 ini. Kemudian sendiri itu menciptakan masa depan di sektor agrikultur Indonesia dengan membantu petani Indonesia, maksudnya membantu sektor pertanian Indonesia, entah itu pertanian dan peternakan juga secara khususnya, sukses dan menciptakan petani-petani yang milenial dan baru. Ini adalah visi dari program pertanian untuk negeri itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah ini mungkin adalah sedikit gambaran alasan kenapa program bertani untuk negeri itu ada. Mengapa kami peduli ya? Karena kalau kita bisa bayangkan teman-teman, di sektor pertanian dan peternakan pada khususnya, kita di Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, akan tetapi tidak mampu menghasilkan sesuatu yang maksimal, dalam artian produktivitas akhirnya itu ada tapi belum maksimal, entah itu ayam, kalau kita diterangkan ayam broiler, layer. Nah, jadi ada tapi kontinuitasnya, produktivitasnya masih sangat rendah. Dengan target kami menargetkan pelaku bisa tingkatnya. Kenapa program pertanian untuk negeri itu ada? Mungkin ini belum saya update, ini adalah PPT sosialisasi tahun lalu yang dilaksanakan nasional. Jadi sekarang BUN itu sudah terlaksana, sedikit lagi 6 batch akan selesai di akhir Juni nanti. Di tahun sebelumnya itu ada sekitar 505 anak yang telah andil dalam program ini. 21 petani dengan tingkat kepuasan sebesar 95%. Jadi coba bayangkan teman-teman, belum genap 10 tahun saja kita sudah mampu di tahun ketiga ini menjelang keempat, kita sudah mampu membersamai 1021 petani dan peternak dengan hasil yang memuaskan. Jadi ceritanya hasil yang memuaskan ini ada perubahan. Jadi ceritanya kita ini sebagai nanti kalau teman-teman join itu adalah